Selamat berjumpa kembali dalam program I Love Parahyangan, Inspirasi Jawa Barat, Inspirasi Indonesia. Bersama saya Indra Ansara akan menemani Anda 30 menit ke depan dengan dialog-dialog yang menarik yang terjadi di seputar kita. Baiklah saudara, di kemarin hari, tepatnya tanggal 30 Maret, kita peringati sebagai Hari Bipolar Sedunia. Jika Anda belum familiar mengenai apa itu bipolar, hari ini kita akan bahas tentang hal tersebut. Untuk membahas hal tersebut, saya tidak sendiri di studio Kompas TV Jawa Barat. Saya sudah ditemani oleh Bapak Andri Suratmantuna. Bapak adalah Ketua BCI Bandung. Selamat pagi, Pak Andri. Selamat pagi. Ya, dan juga Dr. Santi. Dr. Santi adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Spesialis kedokteran Iya. jiwa. Oke, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Andri. Oke, terbalik. Bu Dokter, saya Indra. Bukan, salah lagi. Sorry. Baik, kita mungkin langsung aja ke dokter. Kita jelasin dulu mungkin dokter apa itu bipolar, Dok. Oke. Ya. Gangguan bipolar Ya. itu adalah salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang intinya adalah di gangguan suasana perasaan. Asal kata dari bipolar itu dua kutub. Jadi pasien bisa merasakan suatu emosi yang meningkat, tapi juga suatu saat emosi itu turun. Ya, jadi orang sering mengatakan ditandai dengan adanya suatu gejala manik, depresi, dan kadang-kadang juga mereka mengalami waktu-waktu normal. Manik apa itu? Manik adalah suatu peningkatan emosi, suasana perasaan, di mana orangnya menjadi bersemangat, gembira, kemudian mampu melakukan pekerjaan begitu banyak, kemudian juga pasiennya menjadi punya energi berlebih, banyak melakukan kegiatan, kadang-kadang juga berani mengambil suatu perbuatan resiko. Ya Pak ya? Tapi kan orang normal juga bisa seperti itu, tiba-tiba bersemangat gitu. Betul. Mungkin karena ada trigger sesuatu. Yang membedakan apa nih? Ya, memang di sini pasiennya gembiranya berlebihan ya. Ekstrim? Ekstrim, berbedanya betul ekstrim. Oke. Perpindahannya juga tiba-tiba atau? Nah, ada yang kita sebut sebagai rapid cycling, di mana pada suatu saat dia naik kemudian langsung turun dalam waktu yang cepat. Tapi kadang-kadang juga ada menjalani periode beberapa waktu dulu. Biasanya manik terjadi 2 minggu, kemudian nanti dilanjutkan dengan episode depresi, bisa bertahan selama 1 bulan lebih. Baik dok, gejala awal seperti apa dok? Gejala awalnya memang betul. Tadi saya katakan bahwa bipolar 2 kutub. Jadi bisa pasien itu karena suatu sebab yang kita sebut sebagai faktor presipitasi, pasien bisa menjadi peningkatan emosi tadi. Peningkatan emosi menjadi gelisah, menjadi banyak bicara, kurang tidur, banyak aktivitas. Kemudian pada suatu saat dia juga bisa mengalami suatu periode depresi. Tiba-tiba sedih, kemudian murung, mengunci diri, kadang-kadang juga ada pikiran bunuh diri. Oh seperti itu ya. Dan itu ketika dia dinyatakan pasien bipolar itu akan terjadi frekuensinya sering kepada pasien? Itu terjadi suatu periode. Seperti kita kalau Mas Indra pernah roller coaster? Ya. Ada suatu saat di atas, ada suatu saat di bawah, gitu. Oke, baik. Ke Kang Andri, ini apakah yang mengalami bipolar ini atau pasien kita di Indonesia ini sangat banyak? Data prevalensi kita terakhir itu dari Kemenkes ya, itu di angka 2% dari total penduduk Indonesia. Tapi itu yang kelihatan istilahnya sudah ter-hire oleh kita atau ter-handle oleh kita. Tapi sebenarnya bipolar ini seperti fenomena gunung es gitu. Kelihatan cuman ujungnya aja, tapi sebenarnya ke bawahnya itu sangat besar. Berarti istilahnya bahwa banyak penderita bipolar itu memang belum teredukasi atau memang belum berobat secara mereka sadar dengan kejiwaan mereka, dengan keadaan mereka. Rata-rata mereka itu mengalami mungkin menurut saya biasa normal aja karena beberapa kasus dari kita kebanyakan untuk periode awal-awal yang kena bipolar biasanya seperti semacam denial atau penyangkalan. Iya. Nah, ada juga memang kasusnya beda-beda, ada yang menyangka, ada juga yang memang dia sadar sendiri bahwa ada apa dengan saya, ada apa dengan diri saya sebenarnya, apakah saya tidak seperti saya dulu. Itu yang mereka alami itu seperti itu. Tapi dari data yang ada itu baru 2%. Tapi kita tidak tahu, mungkin bisa lebih kalau kita lihat karena beberapa
kasus bipolar itu banyak yang tidak ditangani atau memang belum tertangani secara keseluruhan saya itu. Oke, Kang Ri, ini BCI adalah komunitas. Betul. Jika mereka dikumpulkan, pernah dikumpulkan pasti ya? Ya pasti kita gathering tiap bulan. Tapi mereka berkomunikasi dengan baik. Nah, insya Allah kalau misalkan dari pengalaman yang sudah kita jalan ya, sebenarnya saya cerita sedikit sejarah BCI ini dulu. Bipolar Care Indonesia ini terbentuk sebenarnya kita yang di BCI Bandung ini adalah Simpul Bandung atau cabang dari Kota Bandung. Sebenarnya BCI ini itu terpusat itu di Jakarta dengan nama Bipolar Care Indonesia. Ketuanya ada Mbak Igi Oktamiasi sebagai Ketua BCI Nasional atau BCI Pusat. Didirikannya sekitar tahun 2013 kemarin. Sementara kalau di Bandung sih baru 1 tahun ini sih. Jadi baru 2015 kita bikin Bipolar Care Indonesia Simpul Bandung. Tapi kalau di Bandung sendiri atau di Jawa Barat itu bagaimana, Kang? Kalau kita sebenarnya gini, untuk interaksi secara normalnya ya, dalam luar lingkup komunitas, karena kita di sini sebenarnya komunitas ini kita organisasi non-profit. Kalau bisa dikatakan bisa berinteraksi dengan normal dengan pihak luar, kita bisa. Karena total dari kepengurusan komunitas kita ini tidak semuanya orang dengan bipolar, karena kita ada semacam proseduralnya. Kalau kita ingin gabung di komunitas kita dengan kepengurusan di BC ini, kita benar-benar sudah dilihat kondisi dia dulu. Dia udah stabil. Melalui fase pengecekan dulu apakah ini benar bipolar atau tidak? Iya, dengan diagnosis dokter dari psikiater. Oke, baik. Ini jika kita melihat mungkin di lingkungan kita nih, Kang. Ini kayaknya nih ciri-ciri bipolar nih. Bisa bergabung atau seperti apa? Harus seperti apa dulu tahapnya? Atau mungkin memeriksakan terlebih dahulu? Bisa juga gini, Kang, karena kita semacam program kita ada semacam promkes atau promosi kesehatan atau mungkin sosialisasi. Setelah itu dari setiap masyarakat yang sudah kita sosialisasikan, apabila ada laporan dari pihak keluarga atau dari memang si penderitanya langsung, mereka biasanya mengontak kita. Dari kita punya akses ke psikolog karena kita kerjasama dengan biro klinis juga, dan kita juga dengan kerjasama dengan PDSKJ ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia. Nah, di PDSKJ ini tentu banyak dokter-dokter yang handle itu. Jadi tugas kita hanya sebagai sebagai tindak dari rujukan terhadap mereka. Jadi tinggal lihat mereka lebih dekat ke mana. Kalau misalkan daerah di Bandung ini lebih dekat ke rumah sakit, ya memang ada polijiwanya seperti apa. Karena kita di BC ini ada konselornya, kita ada, terus ada case manajernya atau manajer kasusnya kita juga ada. Biasanya kita dirunut ke sana. Dari komunitas, kita kumpulkan, kita data, kita kasih formulir pendaftaran, kita jelaskan, baru kita rujuk apabila memang mereka membutuhkan layanan konseling. Baik, Dokter Santi. Dok, apa sih sebenarnya penyebab utama orang mengalami bipolar dan bagaimana mungkin penanganannya? Jangan dijawab, Dok. Kita jawab di segmen berikutnya. Terima kasih. Ya, saudara, kami masih berbicara mengenai bipolar dan bagaimana penanganan yang baik. Jangan kemana-mana, tetap dalam program I Love Parahyangan. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara mengenai bipolar dan penanganannya bersama Dokter Santi, dokter spesialis kedokteran kejiwaan, dan juga Kang Andri, yaitu adalah Ketua BCI Bandung. Dok, kita lanjutkan lagi tadi, Dok, bagaimana penyebab utama, ini faktor penyebab utama jika seorang itu mengalami bipolar. Oke, betul. Seperti saya sampaikan di awal tadi, gangguan bipolar merupakan gangguan kejiwaan ya. Jadi tidak mungkin disebabkan hanya satu sebab. Kita sering menyebutnya adalah faktor bio, psiko, sosial. Nah, biologik dari penyebabnya adalah adanya gangguan dalam neurotransmitter di otak kita. Kemudian juga diperberat dengan misalnya pasien-pasien ini di masa kecilnya mengalami suatu pola asuh yang kurang baik. Kemudian sepanjang perjalanan hidupnya mengalami stres kehidupan. Jadi dalam kehidupannya juga pasien-pasien ini mengalami banyak sekali
traumatic event yang mencetuskannya. Jadi tidak ada satu penyebab pasti, namun interaksi antara beberapa penyebab ini menyebabkan gangguan bipolar. Oke. Kalau stres pekerjaan, rutinitas itu apa bisa jadi faktor pengaruh? Iya, stres pekerjaan dalam kehidupan ini, pekerjaan maupun rumah tangga sering sekali menjadi faktor pencetusnya. Oke, artinya ini berproses ya.